Artinya pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membuat si petugasnya tidak keletihan? Jawabannya apa? Jawabannya jangan buat banjir penumpang. Paham? Jadi konsep-konsep dalam Islam ini, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kalau boleh saya sampaikan, kalau betul-betul kita lakukan dengan baik, maka umat Islam ini harusnya menjadi umat yang paling sehat, harusnya. Ya, ada nasi Pak? Nasi. Nasi mana? Nasi. Saya bukan, nasinya lupa. Nasi putih. Ini saya ajarin ilmunya, biar tahu ceritanya apa, kenapa sekarang banyak orang kena penyakit. Ya, kalau dia ngerti apa yang dia makan, maka dalam Al-Quran itu ada firman Allah, "Falyanzuril insana ila ta'ami, an asabna ma asabba." Allah sudah bilang, perhatikan dia makan, disuruh mikir gitu loh. Bukan cuma sekedar makan. Ini kalau saya makan terus menerus, kira-kira bikin masalah nggak ke badan saya? Itu perintahnya. Ya, maka Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat yang sering kita baca atau pernah kita baca dalam surat Al-A'raf, maksudnya saya ayat 31, yang berbunyi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, makanlah kalian, ya, minumlah kalian, wasrabu wa la tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ayat ini kata Ibnu Katsir adalah 50% intisari dari ilmu pengobatan. Ya, kuncinya di situ sebenarnya. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita pedoman untuk makan tadi. Ya, pedomannya seperti apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Itu pedomannya. Jadi umat Islam itu, ya, makannya bukan untuk kenyang. Ya, kita makan bukan untuk kenyang, tapi makannya kita adalah untuk apa? Untuk menegakkan tulang-tulang sulbi kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Itu pedomannya. Jadi diubah nanti kalimatnya makan sampai kenyang, karena semua orang yang makannya kenyang berlebihan pasti akan ngantuk. Itu konsepnya. Kalau sudah ngantuk apa? Sholat ngantuk, ngaji ngantuk, baru baca sehalaman beberapa ayat sudah ngantuk. Kapan terus bangunnya? Gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sudah ada nasi. Ini saya ajarin ilmunya. Jadi contoh mungkin di Jepang, ya, di Jepang itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Ya, petugas ini, Bapak sekalian, kerjaannya ngedorong orang pagi-pagi untuk masuk ke dalam kereta, dipaksain masuk gitu loh. Oke? Lalu udah masuk semua, baru pintu ditutup. Ya. Nah, saya mau ilustrasikan sesuatu berkaitan dengan penumpang kereta tadi dan petugasnya. Ya. Petugasnya itu kalau dalam tubuh kita namanya hormon insulin. Ya, kalau nggak paham nggak apa-apa, terima aja, dengar aja, pura-pura paham aja dulu. Ya. Bila sebut aja hormon ini, ya, tugasnya adalah memasukkan penumpang itu ke dalam sel. Ya, penumpang itu apa? Gula. Tapi sini paham ya? Petugasnya itu hormon, penumpangnya gula. Ya, konsep ini kalau Bapak Ibu pakai, sebenarnya banyak penyakit, hatta itu diabetes pun bisa kita perbaiki sebenarnya, asal ngerti caranya. Makanya kata Nabi SAW, di kulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, kabar baik kan dari Nabi SAW. Ya, nah, oh sudah, kunyitnya belum. Lalu pertanyaannya, petugas ini bisa letih nggak? Bisa. Kalau apa?
penumpangnya kebanyakan. Paham sampai sini ya? Petugas ini bisa capek kalau penumpangnya kebanyakan. Penumpang tadi siapa? Gula. Sekarang saya kasih contoh dua hal ini. Ini nasi. Ya semua sudah tahu ini nasi. Apa beda nasi ini sama tales? Atau apa persamaannya dulu deh? Sama-sama karbohidrat. Masalahnya beliau ini, ya, dia sudah mendarah daging di orang Indonesia, dan saya tidak tahu kapan dibuat doktrin itu. Kalau nggak makan ini nggak makan, betul? Paham ya? Mau makan sebanyak apapun, kalau nggak makan ini nggak makan. Belum makan kalau bahasa kita, betul ya? Satu kepalnya dia ini, ya. Kita di sini bukan untuk mencaci, menghina makan, bukan, buat belajar. Ya, supaya nanti kita tahu kapan kita makan dia, kapan kita kurangi gitu loh. Ya. Jadi jangan salah kaprah nih, kok saya mencaci-caci makan, bukan. Ya. Dia sama-sama karbohidrat. Ya. Tapi karena proses pengolahan yang ada dari mulai dia muncul itu, ya, dari padi segala macam gitu, termasuk juga dengan penggunaan beberapa jenis pupuk ya seperti urea misalkan, itu meningkatkan gulanya dia. Paham di sini? Artinya apa? Artinya penumpang yang masuk makin banyak. Kamu sini paham ya? Beda sama beliau ini. Ini tumbuhnya alami nggak? Alami tumbuhnya. Ya, tumbuh di apa rawa-rawa apa segala macam, nggak ada semprot-semprot. Dia mengandung gula juga nggak? Mengandung, tapi tidak sebanyak ini dan tidak sebanjir ini dengan jumlah yang sama. Kamu sini paham? Oke. Artinya pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membuat si petugasnya tidak keletihan? Jawabannya apa? Jawabannya jangan buat banjir penumpang. Paham ya? Jangan buat banjir penumpang. Atau kalau enggak, penumpangnya diganti dengan penumpang yang lebih ramah ke tubuh kita. Ini dia. Maka di zaman dulu jarang kita temui orang-orang tua kita yang mereka kena diabetes, kena penyakit-penyakit berat. Kenapa? Yang dimakan kayak beginian. Ya, masih kuat nyangkul, masih kuat bajak sawah apa segala macam gitu. Kenapa? Karena ketika ini masuk ke dalam tubuh kita, dia pelan-pelan, gak bikin kaget penumpang kayak ini, gak bikin kaget petugas kayak ini. Bisa jelas ya? Artinya apa? Berarti saya kalau butuh karbohidrat, boleh dong saya ganti. Oh boleh banget. Salah satunya ini. Ya. Jadi bukan kita nggak makan karbohidrat, tetap makan karbohidrat. Kita butuh gula, tapi gulanya bukan gula yang bikin banjir gula. Oke ya? Diganti sama ini. Terus apa lagi yang kita bisa lakukan? Dalam Al-Quran, sekalian, Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah yang kita sering baca waktu Ramadan, wa antasomu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Artinya apa? Supaya penumpangnya atau supaya petugasnya itu tidak capek, ya, maka kurangi penumpang yang masuk. Paham ya? Kalau penumpang yang masuk berkurang atau katakanlah dia tidak banyak, maka otomatis petugas pun itu tidak berat beban kerjanya. Oke? Nah, itu sebabnya ya, kalau kita lihat Islam memberikan pedoman. Jadi kalau kita lihat pedoman yang luar biasa bagaimana membersihkan isi kereta tadi, katakanlah ilustrasi begitu, atau mengistirahatkan petugas yang sekarang katakanlah kondisi katakanlah orang diabetes itu bukan cuman karena hipergula atau kebanyakan gula, tapi karena juga namanya sensitivitas dari petugas yang menurun, petugasnya kecapean, petugasnya keletihan. Paham ya?
petugasnya itu kecapean, maka namanya apa? Sensitivitas hormonnya berkurang, atau bahkan dia nggak bisa kerja lagi karena saking kecapeannya. Artinya apa? Ya udah, penumpangnya jangan dibanyakin. Kalau enggak, penumpangnya jangan terlalu sering masuk berlebihan. Ya, paham sendiri ya? Jangan langsung masuk bareng-bareng banyak, dikit-dikit aja. Ya, masuknya dikit-dikit aja. Kalau lapar makan. Maka konsep makan 3 kali sehari, konsep makan berapa itu nggak ada dalam Islam. Dalam Islam kalau kita bicara makanan, maka konsep yang benar kapan makan? Waktu lapar. Kapan berhenti? Sebelum kenyang. Begitu konsepnya. Dan itu sudah banyak bisa mengurangi berbagai macam beban tubuh kita. Jadi mulai besok mau nyobain? Jadi mulai besok sarapannya ganti sama tales. Ya, sarapannya ganti sama tales. Coba dulu ya. Ya beberapa hari lah, nasi uduknya kurangi dikit lah. Ya, tales dulu gitu ya. Singkong juga boleh, singkong rebus ya. Kalau ini kan enak nih, dicocol pakai sambel. Oh, cocolnya pakai sambel. Selesai. Dan hilangkan semua ya dogma-dogma atau katakanlah doktrin-doktrin di kepala kita. Kalau nggak makan ini belum makan. Hilangin dulu. Ya, karena kalau Anda makan ini sebanyak apapun, sinyal kenyang yang diberikan beliau ini tidak akan sekuat ini sebenarnya. Kenapa? Ini seratnya masih tinggi ya. Kemudian apa, karbonya masih bagus, vitaminnya masih cukup banyak dibandingkan sama ini. Itu saya itu kemarin sempat dapat telepon lah dari seorang teman yang dia kuliahnya di Saudi. Umurnya saya nggak 33 tahun dan sudah kena diabetes. 33 tahun. Lebih serem lagi, temannya dia umur 28 tahun sudah kena penyakit jantung. Saya bilang, ini antum semua balik sini cuma bawa penyakit. Saya bilang, judulnya kesana mau belajar, nanti balik dakwah, tapi sini bawa ilmu ada cukup banyak, tapi dari sini bawa penyakit juga, bikin susah orang. Saya bilang, ya, maksudnya apa? Mari kita jaga tubuh kita ini, ya. Mari kita pelihara dia, sebagaimana kita mungkin atau sebagian orang memelihara kendaraan mereka. Ya, begitulah harusnya kita memelihara tubuh kita. Maka di Islam, Bapak sekalian, ada paket-paket bersih-bersihnya. Oke, paket bersih-bersihnya. Buat bersihnya apa? Bersihin keretanya, gerbong kereta itu dibersihin, penumpang disirahatkan, namanya puasa. Maka dalam agama lain apapun yang paling lengkap boleh saya katakan ya memang Islam, paket puasanya dalam 1 bulan. Ada puasa Senin Kamis 2 kali 4, sudah 8 hari 1 bulan. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya. Sudah 11 hari dalam 1 bulan kita berpuasa. Belum cukup itu, katakanlah tambahkan lagi dengan 1 paket bersih-bersih lagi, namanya apa? Hijamah atau berbekam, yang Nabi SAW jelaskan sebuah hadis, asyifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syartahatil mihjam wa kaitin nar. Nabi SAW jelaskan sebuah hadis bahwa ada 3 kesembuhan. Yang pertama dengan minum madu, yang kedua dengan berbekam. Jadi ada jaminan Nabi SAW dalam berbekam atau dalam bekam itu. Dan ada lagi Nabi SAW jelaskan bahwa berbekamlah pada tanggal 17, 19 atau 21. Ini saya katakan paket murah meriah, bahkan nggak ada gratis gitu. Kenapa nggak pakai paket itu? Ya, kuncinya apa? Jangan biarkan nafsunya kita menjadi panglimanya kita. Itu aja sebenarnya. Dia harusnya jadi budaknya kita. Sebagaimana kuda itu memiliki pelana atau tali pelana, itu yang kita kendalikan. Ya, selalu orang bilang, aduh dokter, Ustaz, ini susah nih, saya mau makan sehat begini segala macam. Apa susahnya? Saya bilang, gak ada susahnya kalau kita punya
semangat dan kita mau ya, atau mungkin beriktikad dalam hati kita untuk apa? Untuk mengembalikan jasad kita ini kepada Allah, bukan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulahnya kita, tapi dalam keadaan yang baik sebagaimana Allah menciptakan dia atau menciptakan kita dalam keadaan yang baik juga. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sempurnanya manusia itu dijadikan Allah untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah.